Presiden Jokowi bersyukur Indonesia masih mampu bertahan dibandingkan Inggris yang saat ini mengalami krisis energi dan ekonomi sangat begitu parah. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina. Sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Resiko resesi kini semakin menggerogoti banyak negara. Salah satunya yaitu negara Inggris. Kini penjualan retail di salah satu negara Eropa itu pun anjlok akibat melonjaknya biaya hidup yang menekan pengeluaran rumah tangga masyarakatnya. Data Kantor Statistik Nasional atau UNS mencatat volume penjualan retail turun 1,6% secara bulanan, yaitu pada bulan Agustus 2022. Penurunan terbesar terjadi yaitu sejak Desember 2021. Data juga menunjukkan mata uang pon kini turun lebih jauh, yaitu menuju 1,14 US dollar Amerika dan per Fornia. Hal ini menjadi penurunan terburuk dari semua perkiraan dalam jejak pendapat Reuters terhadap para ekonomi yang menunjukkan penurunan 0,5%. UNS juga mencatat semua sektor retail utama dari toko makanan, toko non-makanan, retail non-toko, serta bahan bakar atau BBM menurun cukup tajam. Yaitu sejak Juli 2021, hal ini pun turun ketika pembatasan COVID-19 pada perhotelan dicabut. Dengan datangnya musim dingin yang sulit pengecar akan khawatir bahwa membeli telah mengekang pengeluaran mereka meskipun musim panas, kata Linda Patrick, pimpinan retail di ASEAN Tower, dikutip dari Reuters pada hari Jumat 16 September 2022. Masa berkabung setelah kematian Ratu Elsa, berdoa pun juga menimbulkan tantangan lain bagi industri retail, di mana ada penutupan bisnis yang meluas untuk menandai pemakaman sang ratu. Suasana suram di Inggris minggu ini dan berita pertumbuhan ekonomi yang lambat akan menambah rasa khawatir di kalangan pengecer karena cuaca kian hari kian semakin dingin, kata Patrick. Meskipun inflasi turun di bawah 10%, bulan lalu masyarakat Inggris pun masih bergulat dengan kenaikan harga-harga pokok yang disebabkan oleh lonjakan harga energi, yaitu setelah invasi Rusia ke Ukraina, krisis ekonomi, dan energi yang terjadi di Inggris. Hal ini sangat mengejutkan banyak negara di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia pada suatu kesempatan, Presiden Jokowi sangat bersyukur Indonesia masih bisa stabil, walaupun banyak negara di dunia saat ini sedang menuju ke dalam jurang resesi. Tapi yang tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Seperempat warga Inggris pun kini mulai mengurangi porsi makanan sebagai dampak tekanan inflasi serta kelangkaan pangan yang terjadi di Inggris. Bank of England bahkan menyebut kiamat untuk para konsumen. Sebanyak 4 dari 5 orang di Inggris kini sangat begitu khawatir tentang biaya hidupnya dan bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mulai dari makanan hingga kebutuhan energi. Menurut survei yang dirilis Sky News dan dimuat CNBC Internasional pada Selasa 17 Mei 2022, dari 2.000 warga Inggris, 89% merasa sangat khawatir tentang bagaimana krisis biaya hidup akan mempengaruhi negara secara keseluruhan, yaitu selama 6 bulan ke depan, sementara 83% khawatir tentang keadaan pribadi mereka. Mereka yang berpenghasilan rendah lebih khawatir
mereka yang berpenghasilan di bawah 25%. Diri mereka sangat prihatin tentang bagaimana akan memenuhi kebutuhan tahun ini. Survei tersebut, kenaikan harga dan kelangkaan makanan ini semakin diperparah. Dengan adanya perang Rusia-Ukraina, bagaimana tidak? Sebab Ukraina adalah negara yang paling besar memasok makanan ke Eropa. Atau dengan kata lain, keranjang roti Eropa. Akibat perang ini, Ukraina tak lagi mampu mengekspor biji-bijian pupuk hingga minyak sayur. Bahkan Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, pun merasa was-was dengan keadaan Inggris saat ini. Maaf karena kiamat yang terjadi saat ini, tapi ini jadi fokus kami, tegas Andrew Bailey. Dan tak hanya itu, krisis yang terjadi di Inggris ini juga semakin diperparah oleh keputusan India yang melarang ekspor gandum ke Inggris. Indonesia pun disebut juga mengambil peran atas krisis yang terjadi di Inggris karena bahasa Indonesia melarang ekspor minyak sawitnya ke Inggris. Sementara itu dalam laporan terbaru Inggris mencatat inflasi tertinggi sebesar 9%, yaitu sepanjang 40 tahun terakhir. Bersyukurlah kita banyak negara lain di luar sana yang masyarakatnya kelaparan. Di negeri kita Indonesia tercinta ini masih stabil dan terkendali. Bravo Pak Jokowi. Resiko resesi kini semakin menggerogoti banyak negara. Salah satunya yaitu negara Inggris. Kini penjualan retail di salah satu negara Eropa itu pun anjlok akibat melonjaknya biaya hidup yang menekan pengeluaran rumah tangga masyarakatnya. Data Kantor Statistik Nasional atau UNS mencatat volume penjualan retail turun 1,6% secara bulanan, yaitu pada bulan Agustus 2022. Penurunan terbesar terjadi yaitu sejak Desember 2021. Data juga menunjukkan mata uang pon kini turun lebih jauh, yaitu menuju 1,14 US dollar Amerika dan per Fornia. Hal ini menjadi penurunan terburuk dari semua perkiraan dalam jejak pendapat Reuters terhadap para ekonomi yang menunjukkan penurunan 0,5%. UNS juga mencatat semua sektor retail utama dari toko makanan, toko non-makanan, retail non-toko, serta bahan bakar atau BBM menurun cukup tajam. Yaitu sejak Juli 2021, hal ini pun turun ketika pembatasan COVID-19 pada perhotelan dicabut. Dengan datangnya musim dingin yang sulit pengecar, akan khawatir bahwa membeli telah mengekang pengeluaran mereka meskipun musim panas, kata Linda Patrick, pimpinan retail di ASEAN Tower, dikutip dari Reuters pada hari Jumat 16 September 2022. Masa berkabung setelah kematian Ratu Elsa. Berdoa pun juga menimbulkan tantangan lain bagi industri retail, di mana ada penutupan bisnis yang meluas untuk menandai pemakaman sang ratu. Suasana suram di Inggris minggu ini dan berita pertumbuhan ekonomi yang lambat akan menambah rasa khawatir di kalangan pengecer. Karena cuaca kian hari kian semakin dingin, kata Patrick. Meskipun inflasi turun di bawah 10%, bulan lalu masyarakat Inggris pun masih bergulat dengan kenaikan harga-harga pokok yang disebabkan oleh lonjakan harga energi, yaitu setelah invasi Rusia ke Ukraina, krisis ekonomi, dan energi yang terjadi di Inggris. Hal ini sangat mengejutkan banyak negara di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia pada suatu kesempatan, Presiden Jokowi sangat bersyukur Indonesia masih bisa stabil, walaupun banyak negara di dunia saat ini sedang menuju ke dalam jurang resesi. Tapi yang tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Seperempat warga Inggris pun kini mulai mengurangi porsi makanan sebagai dampak tekanan inflasi serta kelangkaan pangan yang terjadi di Inggris. Bank of England bahkan menyebut kiamat untuk para konsumen. Sebanyak 4 dari 5 orang di Inggris kini sangat begitu khawatir tentang biaya hidupnya dan bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan
jaya.